Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Sistem Informasi D tahun 2022 akan mempresentasikan proyek kami mengenai metode Dijkstra. Nah, di sini kami sebagai tugas mata kuliah UAS kami yaitu riset operasional, di mana dosen pengampunya adalah Bu Mita. Berikut ada anggota kelompok kami dan perannya. Bisa di sini ada anggota kami yaitu saya sendiri sebagai Marsian dan Nusara dengan di belakang 119 sebagai presentation on material creator. Lalu ada lainnya bisa disebutkan masing-masing perannya. Saya Khairul Ansori dengan NIM terakhir 124 sebagai tim leader. Kemudian saya Ovi Marsha Zera dengan NIM 137 dengan editor sebagai editor. Saya Rajendra Wayu Agila dengan akhir 40 sebagai sistem analis. Dan saya Sandra Nababan dengan NIM terakhir 141 sebagai tester. Oke, terima kasih sebelumnya. Masuk ke pembahasannya. Nah, apa itu metode Dijkstra? Metode Dijkstra adalah algoritma untuk menyelesaikan banyak masalah melalui jalur terpendek. Satu sumber yang memiliki bobot sisi non-negatif pada graf atau bisa disebut menemukan jarak terpendek antara dua simpul pada graf. Adapun contohnya ialah algoritma ini dapat digunakan dalam protokol perutan untuk jaringan komputer dan juga digunakan oleh sistem peta untuk menemukan jalur terpendek antara titik awal dan titik akhir. Tujuan dan juga dapat digunakan untuk menentukan lintasan terpendek yang menghubungkan antara dua kotar berlainan tertentu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, implementasi Dijkstra pada studi kasus dari Serpada Park. Bisa di next. Jadi, Serpada Park adalah sebuah tempat pelancongan dan lintas alam bagi pejalan kaki. Mobil tidak diizinkan berada di dalam area taman, tetapi tersedia jalan sempit berliku-liku yang diperuntukkan bagi mobil truk, sejenis alat transportasi yang dijalankan di atas rel menggunakan tenaga listrik, dan jeep yang dikendarai oleh penjaga taman. Sistem jalan di taman itu ditunjukkan dalam sebuah sistem jaringan sebagai berikut. Next. Nah, pada bagian A di sini terdapat tabel yang dimana ada rute, jarak, jumlah makan per hari. Di dalamnya terdapat rute OA memiliki jarak 2 mil dan memiliki jumlah maksimal tram per hari yaitu 5 dan juga seterusnya. Lalu terdapat bagian B yaitu sistem jaringan, terdapat beberapa simpul yang menunjukkan rute dan jaringan dari server dapat tersebut dengan O sebagai pintu utama atau gerbang utama. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk lokasi O adalah gerbang masuk ke dalam taman. Huruf lainnya menunjukkan lokasi stasiun penjaga atau fasilitas lain yang terbatas jumlahnya. Taman tersebut mempunyai tempat yang indah pada stasiun T. Sejumlah kecil tram digunakan untuk membawa stasiun T dan kemudian kembali. Pihak manajemen taman saat ini menghadapi dua masalah. Tetapi kami akan menyelesaikan satu masalah untuk implementasikan kami kepada aplikasi nantinya, yaitu menentukan rute dari gerbang masuk taman ke stasiun T dengan total jarak terkecil untuk pengoperasian tram. Sebelum kami implementasikan kepada aplikasinya, ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikan dalam metode Distract, maka kita mulai dari simpul O titik awalnya dengan menentukan jarak terpendek. Di sini O ada simpul yang berdekatan dengan A, B, dan C. Tetapi dengan kos yang paling rendah yaitu A, memiliki kos yaitu 2. Nah, lanjut dari A ada simpul yang berhubungan yaitu B dan D. Dan yang memiliki kos terkecil yaitu B. Nah, untuk B sendiri juga memiliki 3 simpul yang berhubungan yaitu C, E, dan D. Untuk yang paling kecil itu yaitu D. C sendiri. Lalu, maaf, untuk simpul B ini berhubungan dengan D dan E. Dan dipilih menjadi ke simpul E. Lalu di simpul E ada yang berhubungan yaitu simpul D dan T. Maka yang kita dapat memilih antara dua simpul tersebut, selisih kosnya itu yaitu 1. Maka kita dapat alternatif 1 yaitu jalur O, A, B, D, dan T. Alternatif 2 yaitu jalur O, A, B, E, D, dan T. Untuk implementasi aplikasinya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat sebagaimana studi kasus Servadapak yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Berikut adalah aplikasi dari metode Dijkstra dengan bahasa Python. Coba kita run ikut shortcut dari Python untuk metode Dijkstra. Terdapat beberapa kelas, yakni kelas graph, kelas aplikasi,
dan Devran Dijkstra untuk menjalankan metrik atau algoritma Dijkstra ini sendiri. Coba kita run. Berikut adalah tampilan dari aplikasi yang telah kami buat. Mari coba selesaikan studi kasus yang telah kami cari, yakni Servadapak menggunakan aplikasi sederhana ini. Diketahui tadi, Servadapak memiliki beberapa titik atau dalam Dijkstra disebut simpul, ada O, A, B, C, D, E, T, yakni sebanyak 7, dan antara simpul terdapat jaraknya, yakni OA2 dan sebagainya. Sehingga ketika kita menjalankan aplikasi ini sesuai studi kasus yang telah kami buat, maka jumlah simpulnya terdapat 7. Kemudian, metrik ketetanggaan, kita coba masukkan metrik-metrik sesuai jarak-jarak di Servadapak ini. Antara simpul O sama 0 terdapat jarak 2. Langkah awalnya adalah semua simpul yang berketetanggaan dimasukkan ke dalam metrik ini dengan pisahkan angka dengan spasi. Antara 0, mulai dari awal 0, mohon maaf, O ke O adalah 0. Kemudian O ke A adalah 2. Kemudian O ke B 5, D 0. Kenapa keberlangsungan atau berhubungan langsung antara simpul O dengan simpul D? Maka 0. O dan E tidak ada langsung karena jadi 0, kemudian O ke T 0. Begitu juga seterusnya. A ke O 2, A ke A 0, A ke B 2, A ke C 0, A ke D 7, A ke E karena tidak ada hubungan langsung jadi 0, A ke T 0. Selanjutnya B ke O adalah 5, B ke A 2, B ke B 0, B ke C 1, B ke D 4, B ke E 1, B ke E 3, B ke T 0. Kemudian C ke O 4, C ke A 0, C ke B 1, C ke D 0, C ke E 4, C ke T, mohon maaf, C ke O 4, saya ulangi, C ke O 4, kemudian C A ke 0, C ke B 1, C ke C 0, C ke D 0, C ke E 4, C ke T 7, C ke T 0. Kemudian D ke O 0, D ke A 7, D ke B 4, D ke C 0, D ke E 1, D ke D 0, D ke E 1, D ke T 5. Kemudian E ke A, E ke O 0, E ke A 0, E ke B 3, E ke C 4, E ke D 1, E ke E 0, E ke T 7. Kemudian terakhir T ke O 0, T ke A 0, T ke B 0, T ke C 0, T ke D 5, T ke E 7, T ke T 0. Untuk simpul sumbernya, karena keterbatasan dari aplikasi ini tidak bisa mengkustomisasi nama simpul, maka secara urut dari 0, simpul sumbernya 0. Jalankan Dijkstra, maka dapat ditemukan bahwa penyelesaian dari Servadapak ini sendiri, jarak terpendek untuk ke O sampai ke T adalah 13, yakni satu ini adalah A, berarti OA, B, DT, 1, 2, 4 dengan jumlah jarak sebanyak 13 dalam mil. Jadi alternatif ini adalah nomor 1 bisa dibenarkan karena dan aplikasi ini bisa berjalan. Mungkin itu yang dapat disampaikan dalam demonstrasi dari aplikasi metode Dijkstra ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, yaitu kelebihan dari program aplikasi sederhana yang kami buat, yaitu yang pertama aplikasi kami ini memberikan fleksibilitas untuk digunakan dalam berbagai skenario jaringan transportasi. Yang kedua, aplikasi kami dapat menampilkan hasil dan informasi jarak dan rute dari simpul sumber ke simpul yang lain, sehingga memudahkan pemahaman hasil algoritma. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi kami memiliki interface atau desain interface yang sederhana sehingga mudah dan dapat dipahami dengan cepat. Kemudian selanjutnya, kekurangan dari mini aplikasi yang kami buat, yaitu yang pertama, aplikasi kami memiliki keterbatasan dalam pemrosesan input yang kurang ramah untuk pengguna. Terus yang kedua, nama titik simpul belum kustomisasi. Ketiga, GUI kurang menarik. Dan yang terakhir, belum dapat menyimpan hasil sehingga perlu pencatatan hasil jika program digunakan lagi untuk menyelesaikan kasus lain agar tidak terlupa. Baik, mungkin sekian dari penjelasan aplikasi-aplikasi sederhana dari metode algoritma Dijkstra yang sudah kami buat. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.